Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa pula dalam acara Doa Pagi Online GKI Samanhudi. Mari sebelum kita memulai merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Bapa yang di surga, kami datang kepadamu, mohon pertolongan Tuhan untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu. Engkau tolong kami boleh bertumbuh di dalam iman kami kepada Tuhan. Kami bersyukur atas kesempatan yang masih Tuhan berikan pada kami. Ajar kami boleh bertumbuh di dalam iman kami dan lebih mengenal Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 18. 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 18. Saya bacakan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat ini, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul-Mu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengecek-pengecek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula. Pada waktu dunia diciptakan, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai suatu kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia tidak menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan lenyap, hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu itu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya.
dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan itu sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti yang Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat dan dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, bacaan kita hari ini cukup panjang, dan tema yang diambil oleh buku Renungan Wasiat adalah makin mengenal Yesus Kristus. Diambil dari ayat 2 Petrus 3 ayat 18. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Mari kita cek diri kita masing-masing. Setelah melewati pandemi hampir 21 bulan, kira-kira ada berapa banyak teman-teman kita saat ini? Bisakah kita menyebutkan nama dari teman-teman kita yang kita sebut akrab dengan kita? Tapi tentunya jangan family, saudara, ataupun rekan-rekan sekerja. Kalau kita bisa menyebutkan 10 saja nama teman kita yang akrab dengan kita, kita termasuk orang-orang yang sangat supel, sangat memberi perhatian, sangat mudah bergaul. Ayo kita sebutkan nama lengkap 10 orang teman. Namun karena teman ini adalah akrab, tentu harus ada spesialnya. Sebutkan nama ibu kandung. Mulai susah. Tentu semua merasa, aduh, apa betul teman akrab saya harus kita sebutkan nama ibu kandung? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, tema kita adalah makin mengenal Yesus Kristus. Apakah kita mengetahui nama Tuhan kita Yesus Kristus? Pasti kita akan tahu. Apakah Dia adalah kawan akrab kita? Kita pasti bisa menyebutkan nama ibu kandung dari Yesus Kristus. Ini merupakan suatu tanda bahwa kita akrab. Namun harus kita waspada.
mengenal nama ibu kandung tidak berarti bahwa kita sudah akrab dengan Tuhan Yesus. Kita kenal dengan Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo. Pasti kita kenal, tapi kenal dan tahu itu berbeda. Mungkin beberapa orang pernah bersalaman, pernah bertanya jawab, karena Pak Jokowi bertanya, kita menjawab. Jenis-jenis ikan di Indonesia. Mungkin kita juga menerima sepeda dari Pak Jokowi. Namun, benarkah Pak Jokowi akrab dengan kita? Kita juga tidak tahu nama ibu kandungnya. Akrab dengan seseorang berarti kita punya hubungan timbal balik. Tidak bisa hubungannya satu arah. Maka mengenal Tuhan Yesus tentunya juga harus timbal balik, harus dua arah. Kita seringkali mengatakan kita mengenal Tuhan Yesus. Kita sudah banyak berbicara dengan Tuhan Yesus. Bahkan banyak kali kita curhat sama Tuhan Yesus. Banyak kali kita minta tolong kepada Tuhan Yesus. Banyak hal kita sampaikan pada Tuhan Yesus. Banyak kita berbicara pada Tuhan Yesus. Tetapi, apakah Tuhan Yesus pernah bicara dengan kita? Ini yang harusnya kita renungkan. Baru satu arah kita mengenal Dia, bukan dua arah. Maka tema kita makin mengenal Yesus Kristus adalah tema yang sangat relevan saat ini. Banyak orang mengikut Tuhan sudah berpuluh tahun. Tapi apakah dia mengenal Yesus Kristus? Dia sudah menjadi Kristen, ke gereja, ikut kegiatan gereja. Tapi kembali pertanyaannya, apakah benar dia sudah mengenal Yesus Kristus? Kapan pertama kali kita mengenal dan bertemu dengan Tuhan Yesus? Mungkin dengan cara yang berbeda-beda. Tapi ada satu fondasi yang sama pada saat kita mengenal Tuhan Yesus. Fondasi itu diambil dari Efesus. Efesus 2 ayat yang ke-8. Itu sebagai suatu fondasi hubungan kita dengan Tuhan. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu, tapi itu pemberian Allah. Itulah anugerah yang diberikan, yang kita terima dengan iman kita. Kasih karunia Allah diberikan kepada kita sebagai fondasi orang mengenal Tuhan. Lalu bagaimana selanjutnya sesudah orang itu mengenal
Tuhan Yesus. Ada orang-orang yang bertumbuh dengan baik. Kita sebut bayi-bayi rohani yang dilahirkan itu akan bertumbuh. Seperti bayi jasmani, dia akan bertumbuh, tapi perlu asupan makanan yang cukup. Nah, bayi-bayi rohani ini ada yang cepat bertumbuh, ada yang lambat bertumbuhnya. Disebutkan dalam Ibrani 5 ayat yang ke-12 bahwa dipandang dari sudut waktu, kamu harusnya sudah menjadi pengajar. Tapi sampai dengan saat ini kamu masih memerlukan susu dan makanan yang lembek. Tidak bisa makanan yang padat. Karena hanya mempelajari hal-hal asas-asas yang dasar, pengajaran-pengajaran yang dasar. Ini berarti pertumbuhan yang lambat itu orang yang sudah mengenal Kristus menjadi lambat. Maka firman Tuhan hari ini, bertumbuhlah di dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, banyak sekali orang Kristen yang bertanya, saya sudah berpuluh tahun menjadi orang Kristen, saya tetap tidak mengetahui bagaimana saya bisa mengetahui kehendak Tuhan. Tentunya untuk mengetahui kehendak Tuhan itu adalah hubungan kita harusnya akrab dengan Tuhan. Akan sangat sulit kalau kita ingin mengetahui kehendak Tuhan tapi kita tidak mengenal Tuhan. Contoh yang paling sederhana, hubungan suami istri yang sudah bertahun-tahun dan akrab, maka akan mudah dimengerti apa kehendak pasangannya. Ada pasangan yang kalau diajak makan, diam saja, artinya dia tidak suka. Makanan seafood, dia diam saja, oh dia tidak suka makanan seafood. Ada pasangan yang waktu-waktu tertentu menjadi rewel dan ngomel. Nah, itu tanda-tanda persediaan uang sudah menipis. Hubungan ini akan mudah dimengerti sebagai suami istri. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Kalau kita berhubungan akrab dengan Tuhan, kita akan mengerti apa menjadi maksud dan rencana Tuhan. Mengenal Tuhan Yesus adalah suatu hubungan timbal balik. Kita mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Bahwa firman itulah Kristus itu sendiri. Firman telah turun ke dalam dunia menjadi mengambil rupa menjadi manusia. Maka untuk kita mempunyai hubungan yang akrab dengan Tuhan Yesus, jalan yang harus
kita lalui adalah kita harus memberi asupan makanan yang rutin tiap hari, yang bergizi tiap hari, yaitu firman Tuhan. Dan Alkitab inilah yang harus kita baca terus-menerus untuk pertumbuhan iman kita, dan kita menjadi makin mengenal Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang di surga, terima kasih Engkau telah mengingatkan kami untuk kami boleh terus hidup di dalam jalan-Mu, untuk kami boleh hidup lebih mengenal Tuhan, untuk kami boleh hidup lebih mengasihi Tuhan, dan firman-Mu sudah tersedia untuk kami boleh terus-menerus membacanya, untuk boleh mengerti, untuk hidup akrab dengan Tuhan. Ya Bapa, tolonglah mampukan kami di dalam segala kelemahan ini untuk terus berjuang mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk kami boleh mempersiapkan diri dalam perjumpaan dengan Tuhan. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur dengan situasi pandemi yang sudah mulai mereda. Tuhanlah yang mengendalikan seluruh dunia, juga mengendalikan Indonesia ini. Kami tetap percaya kepada Tuhan apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu, bahwa pasti Tuhan sudah merancangkan hal-hal yang baik, dan ajar kami mengerti Tuhan dengan pandemi yang datang pada akhir-akhir ini, untuk kami mengerti maksud dan rencana Tuhan untuk kami boleh hidup di dalam pertobatan, untuk kami boleh hidup di jalan yang benar, untuk kami boleh hidup lebih mengenal Tuhan dan lebih mengasihi Tuhan. Banyak mereka yang menderita Tuhan akibat pandemi ini. Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Terima kasih Tuhan. Juga bagi pemerintah kami berdoa agar pemerintah kami diberikan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan untuk memulihkan keadaan dan pelemahan ekonomi yang terjadi. Begitu banyak mereka yang kehilangan pekerjaan dan menderita. Tuhan, tolonglah. Hanya karena kasih anugerah-Mu, kami berdoa, memohon pertolongan Tuhan untuk mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami boleh serahkan doa kami kepada Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami hari ini. Kau berikan kekuatan kami untuk menjalaninya, bahkan kami boleh makin dekat dan mengerti maksud dan rencana Tuhan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, selamat menjalankan tugas dan kewajiban kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua.